Halo semuanya, balik lagi sama gue Lukman Hidayat di video tutorial Blender Game Engine. Oke, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang repacking atau misalkan packaging dari si Blender Game Engine ini kalau misalkan projectnya itu udah beres ya. Jadi banyak juga dari beberapa teman-teman yang memang dari dulu-dulu nanya, Bang, gimana caranya supaya kalau misalkan nanti gamenya udah beres terus dia bisa dimainin ya di komputer-komputer lain lah kayak gitu. Jadi intinya bisa executable ya. Jadi bentuknya bisa exe kayak gitu. Oke, di video kali ini gue bakalan coba ngebahas itu dan videonya mungkin bakalan sedikit agak panjang karena banyak banget hal yang perlu gue apa namanya jelasin juga ya. Oke, nah di sini gue bakalan bikin satu skemanya dulu ya. Jadi dari awalnya, dari awal scene, dari awal kita ngeklik, terus dari antar scene-nya sampai nanti ke packingnya ya. Jadi nanti ke packingnya maksudnya dalam artian gamenya itu bakalan kita pack dalam satu file kayak gitu ya, dan itu bisa kita mainin nantinya kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Nah di sini gue bakalan bikin satu skemanya dulu ya. Jadi gini nantinya, jadi misalkan gamenya itu misalkan udah jadi nih ya, dia ini bentuknya icon, misalkan ini adalah icon gamenya gitu kan, ini icon gamenya. Kemudian nanti ketika icon game ini kita klik, otomatis kan dia akan play lah ya, dia akan nge-play, kemudian dia akan menuju satu scene. Biasanya itu scene apa namanya, kayak untuk openingnya gitu kan. Di sini mungkin kayak ada logo publishernya, terus siapa pembuat gamenya gitu kan. Di sini kita kasih aja misalkan opening ya, scene ya. Di sini opening scene-nya itu kayak pokoknya di sini banyak banget, nanti misalkan ada logonya ya, ada logo mungkin pembuatnya, atau biasa kan kalau misalkan emang apa namanya game-game indie atau dibuatnya cuma satu orang doang, bisa di sini namanya doang gitu kan. Biasanya a game misalkan made by namanya siapa kayak gitu kan. Nah, kemudian ketika ini sudah beres ya, ketika opening scene udah beres, nah dia biasanya itu menuju ke ada gini. Jadi ada beberapa yang memang di sini ada cutscene-nya ya. Biasanya itu game-game yang emang ya punya storytelling yang bener-bener kompleks banget ya. Biasanya kayak gitu. Di sini dia suka ada scene. Tapi karena di sini kita simple aja, di sini dia biasanya langsung ke main menu. Ya, di sini ada main menu. Nah, yang nantinya scene-scene ini sebenarnya yang akan kita siapin ya di apa namanya di gamenya. Jadi pertama itu ada opening scene, kemudian di sini ada main menu ya. Di sini ada main menu misalkan. Di sini kan biasanya suka ada play, terus ada option, terus di sini ada apa lagi ya, credit gitu kan ya. Di sini ada exit gitu kan. Nah, di sini pun ada sub-subnya lagi gitu. Maksudnya ada di sini sub menunya, di sini sub menunya juga gitu. Nah, misalkan di sini itu ada option gitu kan. Option di sini. Nah, terus di option juga kan biasanya ada option apa dulu nih gitu kan. Entah itu option buat grafik, kemudian di sini buat audio mungkin, dan biasanya kontrol ya. Nah, ini yang paling sering banget gitu. Kemudian mungkin kayak di apalagi ya, kredit kali ya. Di kredit itu kan biasanya dia kayak mungkin si gamenya ini dibuat oleh siapa gitu kan, kemudian tahunnya, pokoknya segala macam tentang si gamenya sampai versinya segala macam. Nah, kemudian biasanya tuh ada tombol untuk exit ya. Di sini exit, misalkan exit ini ya untuk keluar dari gamenya. Nah, kemudian di sini itu biasanya kalau misalkan kita ngeklik, ini kan kalau misalkan yang ini ya, ini ada sub-subnya lagi, maksudnya di scene-nya ini scene-nya, ini ada kalau ini bukan scene, ini kayak pemilihan lagi nanti ya. Maksudnya ke di sini kan ada option grafis, terus audio, terus kontrol. Kalau misalkan kita klik ini, misalkan di sini ada scene-nya lagi gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan kita tekan apa namanya, play di sini ya. Dan misalkan kita tekan play di sini. Nah, di sini biasanya tuh ada beberapa pilihan. Jadi beberapa game itu berbeda ya. Di sini sangat berbeda. Jadi ada game yang memang gini, dia sebelum masuk ke dalam game ya, itu ada namanya cutscene. Jadi biasanya di sini ada cutscene dulu ya. Di sini ada cutscene, yang mana cutscene ini nanti biasanya itu berisi tentang terserah, yang mungkin teman-teman mau bentuknya video kah, kemudian ada mungkin kayak slideshow doang kayak gitu-gitu kan.
Nah, atau mungkin kayak renderan lah kayak gitu-gitu kan segala macam. Nah, biasanya kayak gitu. Di sini cutscene itu jadi isinya itu kayak sebab akibatnya, kenapa kayak gini, kenapa gitu. Kemudian ada pokoknya ada alur ceritanya yang memang tidak terlalu kompleks ya di cutscene-nya ini. Biasanya gitu. Nah, terus ada juga yang dari cutscene ini biasanya ada yang langsung ke loading. Gitu kan. Nah, loading scene lah ya kayak gitu. Nah, tapi di beberapa kasus juga memang ada yang loading duluan ya, terus ke cutscene kayak gitu. Ya, jadi dari kita menekan play ini itu ada yang ke sini dulu, ke loading ya, baru dia ke yang cutscene ini. Ya, dari cutscene nanti baru langsung dia ke game. Nah, yang ini. Jadi ini adalah intinya dari si gamenya kayak gitu kan. Nah, untuk kali ini kita akan coba pilih satu aja. Kita akan bikin loading dulu. Jadi kita tekan play, kemudian dia akan ke loading, kayak gitu. Dari loading nanti ada cutscene-nya, kayak gitu ya. Kemudian dari cutscene baru kita akan menuju ke gamenya itu sendiri. Nah, di gamenya ini sendiri kita biasanya kan sebelum sebelum kita main ya, kalau misalkan kita main baru gitu kan new game, biasanya di situ sini suka ada petunjuknya. Biasanya di sini suka ada petunjuknya, maksudnya petunjuk kayak kayak misalkan lari gimana, kemudian nembak gimana gitu kan, pokoknya segala macam di sini ya. Di sini misalkan udah ada gamenya gitu kan, pokoknya pokoknya kita udah masuk gitu kan. Tapi di sini biasanya suka ada kayak petunjuk, misalkan belok kanan, belok kiri atau segala macam lah. Biasanya kayak gitu. Nah, kemudian di sini pun juga kan ada banyak banget sebenarnya scene-nya ya yang nanti bakalan mungkin kita tambahin di sini. Misalkan pertama itu kayak apa ya? Misalkan kita ada ke pause ya. Misalkan di sini pause menu lah. Pause menu atau pause scene ya. Di sini kan di pause-nya tuh suka ada ke continue ya, untuk ngejalanin lagi, untuk balik lagi ke gamenya. Kemudian di sini ada option, ada selain option apa lagi ya? Biasanya itu dong ya, option. Kemudian di sini dari option kan juga kan nanti misalkan dari option juga kan pasti banyak lagi gitu, entah itu grafik segala macam, controllingnya, audionya gitu. Kemudian di sini exit. Nah, exit ini biasanya ke main menu kayak gitu ya. Nah, ini kita akan coba bikin beberapa scene ini ya. Jadi nanti kita akan bikin ini untuk simpelnya aja, nanti kita bisa perbarui lagi atau kita bisa edit lagi semua scene-nya gitu. Jadi dari opening scene terus ke main menu, dari main menu di sini ada beberapa scene lagi. sub scene, sorry. Kemudian dari sini misalkan kita klik play, di sini ke loading dulu. Kemudian baru ada cutscene. Kemudian dari cutscene baru kita play dengan ada kayak panduan pertamanya kayak gitu ya. Dan di sini juga ada pause menunya. Kemudian di pause menu ini nanti ada banyak lagi lah kayak gitu. Nah, semua scene ini nanti kita akan bikin kayak gimana ya. Jadi ada beberapa scene yang memang nyatu sama satu file gamenya ya. Jadi gini, kalau di Blender Game Engine itu kita misalkan bikin satu file ya. Satu file ini itu adalah file bisa bilang main menunya ya. Satu file ini misalkan berisi main menu. Nah, satu file ini yang akan menjadi executable-nya. Ya. Di sini jadi maksudnya gini. Jadi kalau misalkan di Blender Game Engine itu nanti kita akan pisah-pisahkan. Pertama itu adalah main menu, ya. Di sini main menu, ini scene-nya, sorry. Kemudian di main menu ini bisa dari sini, maksudnya di dalam satu filenya ini ya, dalam satu file main menu ini itu kita akan mengumpulkannya. Jadi di dalam satu file main menu ini yang formatnya .blend itu isinya tuh ada opening scene, ada main menunya, ada sub optionnya juga, kemudian loading, ada cutscene kayak gitu. Jadi ini dari sini ya ke sini nih. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam satu file untuk yang main menu kayak gitu ya. Sedangkan yang gamenya ini ya, di sini itu dia akan kita masukkan ke satu file lagi ya, satu file gamenya kayak gitu ya, di sini
Ya misalkan di sini namanya game ya. Jadi kan kalau misalkan teman-teman pernah install satu game, biasanya suka ada satu file game atau misalkan di installernya itu ketika kita beres nginstallnya itu suka ada satu file yang gede banget ukurannya. Ya entah itu bergiga-giga atau misalkan ratusan MB segala macam kayak gitu. Itu variasi gitu kan. Nah, itu adalah file gamenya. Ya, itu file game yang nantinya ya berisi gamenya ini gitu kan. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk ininya itu adalah beda lagi. Kayak gitu. Untuk semua scene-scene sebelum gamenya lah, itu akan beda lagi. Ya, sedangkan semuanya yang ada di dalam scene apa namanya game ini, ya, misalkan di sini kan ada pos menu juga nih, berarti kan termasuk juga kayak gini, oke? Jadi dia akan termasuk ke dalam kategori yang scene. Jadi pengelompokannya ya, kita akan bagi jadi dua kelompok di sini. Kelompok ini akan dibagikan menjadi dua file berarti, ya, maksudkan ada dua file. Ya, satu itu adalah file main menu. Yang kedua adalah file gamenya itu sendiri. Ya, kayak gitu. Jadi nanti ini akan berbeda file. Jadi ada dua file nih nantinya kita akan bikin. Kayak gitu ya. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi pertama kalau misalkan kita klik, ini kalau misalkan udah jadinya ya, kita klik misalkan icon gamenya, kemudian gamenya akan menjalankan pertama opening scene yang di sini berisi developernya atau misalkan kita pembuat gamenya lah intinya kayak gitu. Kemudian di sini ada main menu. Main menunya ini nanti di sini ada sub optionnya juga, ada sub scene-nya lagi, sorry. Sub scene itu ada option ya. Dari option misalkan di sini ada grafis, audio, controlling, kemudian di sini ada kredit, biasanya isi dari penjelasan si gamenya, entah itu developernya siapa, kemudian versinya berapa, pokoknya semuanya. Sama di sini ada tombol exit, kayak gitu ya. Kemudian kita tekan play di sini, kemudian dari play kita akan ke loading scene, ya. Dari loading scene ini baru kita akan ke cutscene, kayak gitu ya. Kemudian dari cutscene nanti dia akan langsung membuka file game yang kedua. Kayak gitu. Jadi dari cutscene ini nanti otomatis akan membuka file yang kedua ini. Ya, jadi terpisah. Jadi dua file ini ya terpisah nantinya. Kayak gitu ya. Dari formatnya maksudnya .blend-nya itu akan terpisah. Ini main menu, ini yang gamenya lah intinya kayak gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk penjelasannya. Dan ya kita akan langsung mulai aja. Oke, di sini gue bakalan asumsikan di sini teman-teman udah punya satu project gamenya ya, satu project gamenya. Di sini pun gue bakalan pakai ini dulu aja ya. Ini terserah teman-teman. Jadi nantinya kita bakalan ya ini kan beda-beda ya. Mungkin teman-teman punya project game sendiri ya, terserah nanti bisa pakai itu gitu. Nah di sini pun sama. Gue di sini coba pakai file yang udah ada ya, file game gue yang udah ada ini di sini, dan nantinya ini akan berbeda file dengan file yang main menunya kayak gitu. Jadi ini akan berbeda sendiri lah kayak gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat, nah ini dia nih, ini filenya ada di sini semua ya. Ini ini bukan, gua hapus dulu deh. Nah, filenya itu yang gamenya ini, yang gue mainin ini filenya itu yang ini ya, yang test1.blend ini, ya. Nah, ini yang akan jadi intinya dari si gamenya itu. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin baru, ya. Kita akan bikin satu file baru yang nantinya ini akan menjadi file si main menu-nya ini, ya. Jadi si main menu ini akan kita bikin sekarang. Oke, kita coba bikin ya. Kita save dulu aja. Kita di sini juga apa nih? Sini deh. Misalkan di sini main menu, ya. Kita save. Oke. Udah ya. Kemudian kita akan memposisikan si kameranya ini. Kita akan ALTR dulu. Ya, biar dia rotasinya ke default.
Kemudian kita akan ubah di sini locationnya jadiin 0 semua. Kayak gitu. Kemudian kita akan coba tarik dia ke atas. Kemudian viewport dari kamera. Nah, ini yang akan nantinya menjadi main menu-nya. Oke. Kita akan hapus dulu deh. Oke, nah kurang lebih kayak gini ya. Ini kita akan simple dulu aja ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu scene apa aja yang kita butuhkan sekarang. Pertama kita akan bikin satu opening scene. Ya, opening scene ini jadi ketika kita ngeklik gamenya itu dia hal apa yang akan terjadi gitu kan. Pertama kan berarti kita akan ke opening scene-nya, baru ke main menu kayak gitu. Nah, pertama di sini kita akan bikin satu opening scene ya. Di sini opening scene. Ini kita akan kasih aja teks misalkan ya. Misalkan di sini opening itu loading lah ya. Misalkan gini doang. Misalkan loading gitu kan. Terus kita fontnya mungkin kita akan ubah. Ini terserah teman-teman. Ini kita akan sama aja. Di font, kemudian pixelated. Oke. Loading misalkan kayak gini ya. Ini untuk ini aja. Nah, mana deh? GZ. Nah, misalkan kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita play, dia ada di sini ada loadingnya, atau mungkin di tengah, terserah teman-teman mau di mana. Di sini kita akan gantiin jadi misalkan opening ya. Opening scene-nya kita save. Nah, jadi ketika kita play dia ada loadingnya di situ kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita akan bikin delay. Kita akan buka logic editornya. Oke, nah ini yang pertama nih ya, ini loadingnya. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi loadingnya. Di sini kita akan full copy aja. Jadi kita nge-copy yang ini semuanya nih, yang scene sebelumnya. Di sini baru ke main menu. Ya, sama kayak gini dari opening scene ke main menu. Oke. Nah, di main menu ini, nah kita kalau misalkan ke mana tadi? Ke opening sini ya. Nah, dari sini kita akan coba bikin delay. Jadi kan kalau misalkan dari opening scene itu kan nggak kita apa-apain, dia tiba-tiba jalan terus ke main menu kayak gitu kan. Nah, di sininya misalkan ya pokoknya di sini ini adalah openingnya. Ya terserah mungkin di sini mau loading atau misalkan di sini isinya teman-teman mau ada gamenya buatan siapa gitu kan, terserah teman-teman di sini. Nah, kemudian di main menunya sini, nah misalkan di sini main menu ya. Nama gamenya dulu aja. Misalkan nama gamenya itu apa ya? Let's Hunt. Apa ya enaknya? Hunt aja lah. Hunting. Misalkan ini adalah nama gamenya gitu kan. Kemudian di sini ada baru nih, di sini ada kayak play gitu kan. Ada play, kemudian di sininya ada apa lagi ya? Option ya. Kemudian dari optionnya di sini ada apa lagi? Kredit. Ya, kredit, bukan kredit motor ya. Kredit itu isinya dia kayak gitu-gitulah pokoknya, segala tentang gamenya gitu. Dan yang ini exit kayak gitu ya. Kita kalau play, nah kurang lebih kayak gini. Ntar dulu kita nonaktifin dulu. Oke, kita play. Nah kurang lebih kayak gini ya. Kita kecilin deh, ini kegedean. Play. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nantinya. Jadi ketika kita dari opening scene ini, kemudian dia akan loading, kemudian akan otomatis menuju ke main menu. Oke, pertama gini, dari sini, dari openingnya ini ya, kita akan bikin satu delay ya. Jadi di sini kita akan tambahkan delay. Kemudian di sini kita akan ganti scene, kita akan tambahkan scene. Mana scene? Set. Kemudian di sini mana scene. Mana scene, background scene apa? Oops. Oh, ini dia nih. Nah, di sini kan ada set scene ya, jangan set kamera, set scene.
Nah, scene yang akan selanjutnya yang akan maksudnya dari sini itu kan otomatis yang main menu ya. Kita pilih yang main menu. Nah, kemudian di sini ada delaynya. Kita kalau misalkan mau apa ya? 50 aja lah ya. 50 kayak gitu. Oke. Kita akan coba di sini. Kita akan coba play. Oh, bentar dulu, masih ada iniannya game. Nah, kita kalau misalkan play di sini, nah kayak gitu. Jadi dia otomatis langsung pindah ke yang si main menu ini, kayak gitu ya. Misalkan kita tambahin jadi 100 lah. Misalkan tambahin jadi 100. Nah dia di sini ada, nah jadi ada delaynya lah ya. Ada delaynya sebelum dia ke main menu kayak gitu. Oke. Nah kemudian setelah kita dapat yang main menu ini ya, nah kita akan bikin satu buttonnya dulu deh. Kita akan bikin satu button dulu. Jadi button ini nanti akan supaya dia bisa kita klik si buttonnya ini terus berpindah ke scene yang selanjutnya kayak gitu ya. Oke, nah di sini kita akan bikin satu dulu yang play dulu aja ya. Ini kan dia masih berbentuk masih berbentuk teks ya, yang mana ini nggak akan bisa kita kasih sensor apa-apa. Di sini kita akan bikin aja dia gini nih, di playnya ini ya, kita Alt C, kemudian kita akan convert ke mesh surface yang ini nih, yang mesh from curve meta sub sama text ya. Jadi kalau kita ini dia jadi objek lah bentuknya kayak gitu. Oke. Kita play pun dia akan berbeda tuh. Oke. Oke ya. Nah, kemudian dari sini baru nih kita bisa kasih atau kita gini aja deh. Kita klik A di sini, kita tambahin satu plane. Kita akan shift S, kemudian cursor to selected. Kita tambahin satu plane baru. Nah, ini adalah untuk sensornya ya, sensor si mouse-nya nanti. Kita akan ke bawahin sedikit. Nah, kayak gini. Nah, ini ya kita akan kasih aja dia biar kelihatan ke wire, kemudian ininya nantinya di invisible gitu kan, atau ke ghost, invisible tadi dong. Oke, kayak gini ya. Jadi kalau kita play, kita play, nah dia ngilang tapi sebenarnya ada gitu di situ. Ya kita akan panjangin dulu segini boleh lah, atau mungkin agak panjang dikit. Nah biar gini aja bisa gitu, kena sensornya lah intinya gitu. Kemudian SY segini deh boleh ya. Kita set lagi. Nah ini yang nantinya akan jadi sensor si mouse-nya ini. Ya kita mouse-nya munculin dulu. Di sini ada namanya. Lalu ini kita offin dulu biar game enteng. Di sini mana mouse cursor? Nah ini dia. Jadi kalau misalkan kita play, mouse-nya ada, jadi kita akan seleksi si inilah kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kita gedein dikit. Kita nggak usah lah, kayak gini aja. Oke. Ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bikin di sini sensornya nih ya. Kita akan pertama tambahkan di sini mouse ya. Di sini mouse over, yang artinya ketika mouse over si ini nih, si sensornya, apa yang akan terjadi? Di sini maksudnya mouse itu kan mouse over ya. Kita di sini kasih mouse lagi, di sini left button. Ya. Ini ketika keadaan apa ya? True-nya aja lah. True-nya dua-duanya true lah, apa. Jadi ini nih yang kalau misalkan kita lihat di sini ada namanya activate true level trigger ya, di ada pulse mode, dan ini ada yang false-nya. Kayak gini. Jadi maksudnya ini tuh adalah ketika kita kalau misalkan dalam aksi, maksudnya dalam aksi kita menekan keyboard atau kita misalkan menekan mouse ya kan, itu kan pasti ada atas sama bawah. Maksudnya gini, ketika kita neken ya, kita tekan kayak gini, itu kan berarti kan dia ke bawah. Ketika kita lepas, nah itu yang false-nya ya. Jadi ketika yang aktifnya ini ya, activate true-nya ini, yang true sama false-nya ini aktif ketika kita menekan. Kemudian ketika ini tidak ditekan, otomatis kan dia yang false-nya kayak gitu. Jadi ada dua kondisi lah kayak gitu. Oke, misalkan yang ini dulu ya. Kemudian apa yang akan terjadi ketika kita menekan play kayak gitu ya.
Kita akan di sini mana? Nah, di sini kan ketika kita menekan play, ya, itu dia akan apa tadi tuh? Ada loading ya, ada loading sama cutscene. Nah, kita akan bikin dulu aja. Kita lakukan hal sama dengan full copy. Ya. Kita ini hapus. Ini semuanya nih. Kita X semuanya nih. Ya. Nah, di sini adalah loadingnya. Nih, di sini itu loading. Ya, di sini ada loading lagi gitu. Nah, ini loading. Kemudian di sini misalkan apa ya? Loading. Gini ya. Kemudian di sini ada lagi full copy lagi. Di sini baru nih cutscene. Cutscene ini isinya nanti ya ini mungkin bakal kita edit lagi ya. Ini intinya cutscene-nya aja lah kayak gitu kan. Pokoknya ya ini ada cutscene-nya di sini. Misalkan apa ya? Dia misalkan ada pokoknya cerita lengkap tentang si gamenya tuh kayak gimana gitu kan. Oke, kita balik lagi ke main menu. Jadi gini, ketika kita ngeklik play ya, di sini kita akan set scene ya, kita koneksikan, kita gabungkan kayak gini. Nah, pilih scene yang apa tadi ya? Yang loading ya, loading dulu ya. Oke, dari loading. Kemudian ketika di loading, nah dari sini kita tambahkan hal yang sama dengan yang pertama tadi, yaitu delay. Kita kasih aja misalkan 200 ya, jadi agak lama gitu. Kemudian di sini baru deh di scene, mana scene. Di sini pun kita akan set scene. Nah, yang ini akan ke cutscene kayak gitu ya. Oke, ngerti ya? Nah, kemudian yang ini yang apa namanya dari sini nih, ya kan dari sini, maksudnya dari cutscene-nya ini. Nah, di sini setelah misalkan di sini ada cutscene ya, misalkan ada ceritanya segala macam. Nah, ketika misalkan ceritanya udah beres, ya kita tambahkan lagi satu delay lagi. Nah, misalkan kita contoh misalkan berapa ya? 300 mungkin ya. 300. Nah, apa yang akan terjadi ketika cutscene ini sudah selesai? Kayak gitu ya. Nah, berarti kan otomatis ketika cutscene ini selesai, yang akan terjadi itu kita akan meload game yang tadi itu ya, yang si ini nih, yang tes 1 ini. Yang artinya ini adalah file dari si gamenya itu sendiri. Oke. Kemudian kita akan ke game, mana game. Oke, ini game. Nah, di sini ada start game from file. Ya, di sini ada start game from file. Oke, kita akan hubungkan kayak gini. Ya, di sini delay-nya misalkan 300, berarti kan 300 300 detik lah ya dia, bukan 300 frame dia akan meload. Setelah 300 frame itu beres di load, dia akan membuka game dari filenya ini. Nah, di sini ada sedikit trik ya. Jadi gini, di sini ada sedikit trik. Jadi kalau misalkan kita nantinya ketika kita executable, misalkan kita menjadikan gamenya ini sebagai exe atau kita bisa install atau bisa kita mainkan di komputer kayak gitu kan, pokoknya formatnya exe. Nah, kalau misalkan kita nggak ngubah otomatis kan yang hanya jadi exe itu hanya yang main menu aja. Ya, dia tidak ngepack semuanya menjadi exe kayak gitu. Ya. Melainkan dia hanya main menunya aja. Jadi misalkan di file main menunya ini otomatis kan kita akan membuat file exe-nya itu dari main menu ini. Ya, dari file yang main menu ini. Ya kan, bukan dari game yang nanti kita akan mainkan kayak gitu. Bukan dari file yang ininya nih, bukan. Tapi dari si yang ininya. Otomatis yang akan menjadi exe atau menjadi file formatnya .exe atau executable hanya yang ini aja, yang main menu. Nah, otomatis yang test1.blend ini ya, itu ya dia hanya akan menjadi file ini doang kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita share ke teman-teman atau misalkan mungkin dijual segala macam. Nah, ini kalau misalkan orang yang udah pernah install Blender
ya, dia akan bisa ngebuka file yang ini. Otomatis kalau dia ngebuka file yang ini berarti kita sama aja kayak ngasih mentahan game kita ke orang lain. Seperti itu ya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita membiarkan ini formatnya .blend, otomatis kita akan ngasih ya udah itu file mentahan kita gitu, file mentahan gamenya. Nah, caranya gimana supaya kita tetap bisa, sebenarnya masih bisa diakali sebenarnya. Sebenarnya masih bisa diakali. Caranya gimana? Kita kontrol copy aja di sini, kita paste di sini. Nah, yang ini ya akan kita ubah nama format .blend-nya. Ya, misalkan kita di sini apa ya, level 1 gitu ya. Level 1.blend. Nah, blendnya ini, formatnya ini akan kita ubah jadi terserah teman-teman. Mau dot apapun itu, mau pokoknya formatnya mau apapun itu, terserah teman-teman. Misalkan biasanya itu kebanyakan .dat ya, dat ini ya. Ya, sering banget mungkin teman-teman pernah kayak gini. Kita klik yes aja. Nah, kalau misalkan .dat kayak gini, kita open, dia akan nyari dengan program yang emang formatnya bisa ngubah DAT gitu kan. Tapi kan nggak ada kayak gitu. Atau mungkin ya udah nggak apa, .dat saja lah. Yes. Kayak gini. Nah, ini yang akan menjadi istilahnya sumber dari si gamenya itu. Jadi orang-orang kalau misalkan kita udah compile gamenya kita, udah kompres segala macam, kita kasih ke teman kita, terus teman kita mainin, terus misalkan teman kita itu udah pernah install Blender, ya, jadi dia nggak akan bisa ngubah ini, kecuali dia tahu masalah ini. Kecuali misalkan dia tahu, oh ini bikinnya dari Blender, berarti gue bisa ngubah satu file ini menjadi .blend kayak gini. Otomatis ini bisa dibuka dengan Blender kayak gitu. Nah, ini memang tidak terlalu ini, tapi ini untuk trik aja ya, maksudnya untuk triknya aja, karena untuk saat ini belum ada cara gimana supaya ini bisa di-executable gitu. Ya, jadi untuk file gamenya itu biasanya kita caranya kayak gini. Kalau gue sendiri gue biasanya kayak gini, ya. Jadi kita ngubah formatnya lah, kayak gitu. Oke, kemudian kita akan kembali lagi ke sini. Nah, tadi kita lihat kalau misalkan cutscene ini sudah beres, apa yang akan terjadi? Otomatis akan sistem akan ngeload gamenya itu sendiri. Ya, di sini kita bisa ambil. Nah, di sini ada kan level 1.dat. Kita accept, ya kan? Kita save di sini. Nah, kita akan mulai coba dari mana tadi? Dari opening ya. Dari opening sini nih. Oke. Kita akan coba dia mana. Nah, ini kita akan coba start dari standalone ya. Nah, ketika kita loading kayak gini, nah dia ada di sini, ya. Oke, gue lupa di sininya. Dari opening mana main menu. Nah, ini dia dari main menunya. Ini harusnya, dari ini aja deh. Nah, jadi kan kalau tadi kita ke main menu harusnya mouse-nya itu muncul ya. Nah, cuma kan karena settingan yang pertama ini kan yang pertama. Jadi gini, kalau di Blender itu ketika settingan pertama, di sini ada scene pertama, kemudian ada scene berikutnya. Nah, scene yang berikutnya ini, yang lainnya ini yang ini nih semua nih, akan mengikuti scene yang pertama kali dibuka. Otomatis kan yang pertama kali di load, itu kan yang loading. Ini ya, maksudnya yang opening ini, sorry. Yang opening ini yang pertama kali dibuka. Berarti ini yang pertama kali di load, kayak gitu. Nah, ini akan berpengaruh ke semua file-file juga. Kayak gitu. Ya. Jadi kita harus bikin manual di sini. Nah, kemudian kan ketika kita di sini kan ketika kita play, di sini nggak ada mouse-nya nih ya, nggak ada kursor mouse-nya, nggak ada gitu. Jadi kita akan tambahkan di sini manual, di sini mouse. Kita koneksikan, nah visibility-nya di visible kayak gitu. Oke. Nah, jadi mouse-nya ada gitu kan ya. Oke, kita save. Kita akan coba start di sini. Nah, di sini udah ada ya. Jadi mouse-nya sudah ada. Di sini coba kita akan klik yang play ini. Kita klik play. Nah, dia ke loading. Ya, dari ke loading ada cutscene. Kan otomatis ini. Nggak gue pencet apa-apa. Ya. Kemudian dari cutscene setelah 300, tadi 300 ya. Setelah 300 itu, nah dia akan membuka file game yang tadi kita tambahkan itu yang .dat itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya,
Jadi di sini gamenya udah kita mainkan ya. Kenapa nih? Keluar. Oke, nah di sini gamenya, ini game yang gue bikin ya. Yang lagi gue bikin sekarang. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ada pokoknya antar scene lah ya, ada koneksi atau ada interaksi antar scene kayak gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa nih? Nah, ini kan kita sekarang sudah punya, intinya kita udah punya scene-nya lah ya. Kita udah punya beberapa scene yang akan kita pack menjadi satu, yang pokoknya menjadi satu lah kayak gitu. Kita akan menjadikan dia jadi satu file. Nah, ada sedikit trik lagi di sini. Nah, ini kan kalau misalkan kayak gini, ya, ini kan yang di load yang dari cutscene tadi. Dari sini yang di load itu kan di sini ya. Pokoknya dari directory ini nih, di directory ini. Ya. Nah, ketika misalkan yang ini, misalkan kita pengen pindahkan, misalkan kita bikin satu ya, di sini namanya source atau bisa apa ya, bin ya, bin gitu kan, biasa suka gitu tuh kalau di file game tuh kan. Terus di sini ada lagi gitu, banyak banget, misalkan bin source gitu misalkan di sini ya. Nah, kita misalkan akan memindahkan yang level 1 dot ini ke sini. Nah, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Coba kita dari mana ya, dari main menu deh, atau mungkin dari opening deh, nggak apa lah ya. Kita coba start. Oke. Nah, di sini udah main menu ya. Kita coba play, dia akan menuju ke loading, cutscene. Nah, kita lihat ya. Jadi dari cutscene yang tadinya harusnya itu dia ke gamenya itu, ya, dia akan error dan dia akan nge-close. Ya, dia akan otomatis nge-close. Kenapa? Karena directory yang ada di sini dari cutscene ini, dari start game from file ini, dia berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini kita harus ngambil directory yang tadi lagi. Berarti kan yang tadi kan di sini di luar ya. Nah, sekarang kita akan ambil dari yang sininya. Kayak gitu ya. Jadi di sini direktorinya nih berubah kan. Kayak gitu. Nah, ini hati-hati, ini biasanya gue sering lupa masalah ini nih. Oke, kita akan ke opening lagi. Kita akan coba start. Kita play. Reloading, kemudian di sini ada cutscene, pokoknya cerita tentang gamenya segala macam ya. Kemudian dia akan ngeload file gamenya kayak gitu. Oke, paham ya sekarang. Nah, kemudian satu hal lagi, lihat di sini ketika tadi gua yang pertama itu kita iniin ya, load. Jadi ini kebetulan kan memang game yang gue bikin ini, yang file yang ini nih, ini memang tidak memakai tekstur dari luar ya. Tapi ada satu tekstur yang gua load dari luar ya. Jadi semua gamenya ini memang gue bikin tanpa tekstur. Tapi di sini kita bisa lihat ini ada yang pingnya ini nih. Nih, lihat yang pingnya ini nih, yang gue goyang-goyangin ini ping. Nah, itu artinya dia kehilangan satu teksturnya. Nah, kenapa dia kehilangan satu tekstur? Karena file yang level .dat ini dia sudah berbeda directory dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan di sini otomatis dari si file gamenya itu dia dari settingannya udah ngambil ke directory tekstur, gitu kan, segala macam. Pokoknya dia ngambil itu dari directory ini aja gitu. Tapi karena kita udah pindahin ke sini, ya, udah pindahin ke sini, dia akan berbeda, kayak gitu. Nah, di sini gimana caranya supaya kita bisa tetap dapetin si si filenya itu lah. Nah, pertama kita akan coba pindahkan lagi, kita akan cut lagi ini ke sini lagi. Ya, level 1.dat, kemudian kita akan ubah dulu jadi blend lagi. Yes. Nah, jadi gini, untuk teman-teman yang memang benar-benar pengen banget bikin kayak gini, nah, gue saranin untuk benar-benar bikin ini full dulu. Jadi benar-benar game itu udah full, udah benar-benar jadi lah intinya gitu. Ya, entah level 1, level 2, segala macem lah, kayak gitu. Bikin full dulu. Nah, ketika misalkan sudah full, nah baru bisa
metode ini bisa diterapkan. Tapi kalau misalkan belum, nah ini kan contohnya kayak gini nih, masih ada hal yang memang belum apa namanya, belum fix lah ya. Nah, kita akan coba bikin buka yang file yang tadi ya. Nah, yang level 1.blend ini akan kita buka. Ya. Oke, dia loading. Nah, di sini ya. Jadi di sini filenya sudah ada lah ya. Nah, ini filenya udah kita buka. Nah, dan kalau misalkan kita lihat, ini perlu kita hilangin dulu nih miss-nya ini. Kalau misalkan kita lihat, aduh, lag parah. Oke, di sini itu ada wait. Gua ngatur ininya dulu nih, ngatur apa namanya nih, biar dia agak enak nih scrollingnya. Nah, oke, udah enak. Nah, di sini perlu ini apa lagi nih ngalangin. Nah, kalau kita lihat di sini gue ada tekstur yang dari luar. Nah, sebenarnya kan kalau yang lain ini gue nggak pakai tekstur ya, kayak mobil segala macam, itu gue cuma pakai material kayak gini. Sedangkan teksturnya kosong kayak gitu ya. Lebih enak, jadi kita nggak usah load dari tekstur dari luar lah kalau untuk game-game simple gini. Nah, cuma di sini kan ada satu yang memang tekstur dari luar. Ya, nah terus ini caranya gimana supaya kita biar walaupun file ini dipindahkan dia tetap ada kayak gitu. Nah, caranya kita tinggal pack aja di sini external data, di sini automatically pack into blend file. Nah, di sini ada, kita bisa lihat pack 7 file. Berarti ini ada 7 file dari luar atau 7 tekstur dari luar atau font kah atau pokoknya semua yang dari luar ya, maksudnya dari eksternal si BGE-nya ini itu di pack menjadi satu file ya. Jadi sekarang kita sekarang udah punya satu file .blend yang dia sudah ngepack semuanya. Berarti kan yang ini ya, yang tadi. Oke, kita akan coba, ini pack satu file. Kita akan coba close aja. Nah, kemudian kita yang ini ya, yang barusan kita save tuh yang ini. Oke, kita akan coba ubah lagi .dat kayak gini. Yes. .dat ini kita akan cut, kita akan pindahin lagi ke sini. Oke. Kemudian kita akan balik lagi ke yang tadi. Nih, yang ke tadi itu. Nah, kemudian kita akan coba play. Oke. Oh, sorry. Play di sini loading. Dari loading dia cutscene. Oke. Dari cutscene nanti dia akan ngeload si gamenya. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, tadi aduh ini kurang apa namanya? Nggak kelihatan nih, terlalu kecil. Ntar gue zoom deh. Nah, kalau misalkan tadi kan kita lihat di video sebelumnya, sebelum kita edit, sebelum kita pack menjadi satu, dia nih yang putihnya ini nih, tuh yang gerak-gerak di tanahnya itu kan warnanya pink. Itu artinya dia udah kehilangan satu teksturnya. Tekstur dari si objek yang ini nih, yang gerak-gerak ini ya. Dia udah kehilangan yang itu. Nah, tadi barusan kita kan udah ngepacknya dia jadi satu file .blend. Artinya kita udah bikin dia teksturnya ini menjadi satu jadi kayak sebuah file lah ya. Jadi dia nyangkut atau dia nempel ke file .blend-nya itu. Jadi dia nggak membutuhkan file dari directory. Jadi kalau misalkan kita pindahin kemana-mana pun dia akan tetap nempel di file .blend-nya itu. Nah, yang file .blend-nya itu kan tadi itu level 1.dat ya, yang tadi kita ubah itu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini ke intinya nih. Sekarang intinya, nah gimana Bang supaya gamenya ini jadi satu file executable kayak gitu. Nah, pertama, untuk teman-teman yang mungkin belum setting ya, di sini kita akan ke user preference dulu, kayak gini, di user preference. Oke, nah kemudian di add-on sini, kemudian ketikkan di sini namanya, kita ketik aja game ya. Nah, untuk teman-teman yang belum setting, biasanya di sini masih kayak gini bentuknya ya, bisa masih kayak gini, tinggal klik aja, tinggal centang aja ininya, kemudian save user setting. Oke, save kayak gitu. Nah, kemudian kita akan setting dulu ya, biar ini misalkan jadi full screen deh gitu kan.
di full screen. Jadi kalau kita start kayak gini dia jadi full, ya nge-full kayak gini nih, ya. Nah jadi ada fullnya lah kayak gitu. Ya, mention dari loading, ada cutscene, dari cutscene harusnya dia langsung ke gamenya yang tadi ya. Nah, jadi kayak gini ya. Hihi, gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini berarti misalkan kita udah full nih, maksudnya udah bener-bener mentok nih kan, settingannya kita udah segini lah gitu kan. Oke, misalkan ini adalah project terakhir. Nah, sekarang kita akan compile. Ya, ketika nanti teman-teman tadi sudah user preference ya. Dari user preference tinggal ke export. Nah, di sini ada namanya save as game engine runtime. Nah, dari sini teman-teman tinggal klik, kemudian tinggal tentuin mau di mana ditaruhnya. Oke. Nah, gue saranin teman-teman naruh semua yang level-level kayak gini itu dalam satu file tertentu lah ya. Itu mungkin kayak mentahannya kayak gitu. Oke. Di sini kan gue mau bikin ini nih, main menu.blend. Nah, ini kan kita ganti misalkan jadi apa tadi namanya? Nama gamenya hunting. Hunting gitu ya. Hunting the game gitu kan. Oke, nah ini kan .exe kayak gini kan. Kita akan bikin satu folder anyar, satu folder baru. Di sini kita hunting the game. Jadi, kita klik dalamnya sini, kita save as game engine runtime. Di sini biasanya akan memakan waktu nih. Oke, di sini akan loading cukup lama tergantung dari berat atau enggaknya game teman-teman kayak gitu. Oke, kita tunggu sampai dia beres nge-compile ya, proses compiling dia akan kita tunggu dulu di sini. Nah, ini tergantung apa namanya, kalau lama enggaknya ini tergantung dari pertama performa dari ininya ya. Nah, oke, udah beres ya, kita akan coba ke yang tadi ya, ke mana tadi di sini, kemudian hunting the game. Nah, oke, di sini sudah ada banyak banget ya file-file kayak gini. Kemudian gamenya itu ada di sini, hunting the game. Ya, ketika kita klik, nah dia akan memainkan gamenya dari loading. Nah, loadingnya itu jadi beda. Nah, ini karena tadi apa namanya, fontnya tidak kita itu kan ya. Jadi dari yang main menu tadi itu tidak kita pack tadi, lupa ya tadi. Nggak apa-apa lah, intinya kayak gitu kan. Pokoknya untuk kayak proses packingnya kayak tadi sama ya, yang di file gamenya tadi. Nah, di sini kita tinggal klik play, dia loading. Dari loading ke cutscene. Dari cutscene harusnya dilangsung ke gamenya. Ups, ada yang salah. Bentar. Sorry. Oh iya, sorry. Jadi harusnya dia tetap di sini ya. Aduh, sorry. Maksud gua, jadi si ini harusnya itu ada tetap di sini. Makanya tadi gue bilang di sini ini harus dirapihin dulu ya. Jadi semuanya ini harus kita masukin ke pokoknya file mentah lah. Misalkan misalkan sini mentah ya. Mentah atau maksudnya file-file mentahnya lah gitu kan. Dari sini kita bisa pindahin ke mentah. Nah, baru deh dari tadi hunting the game, kita akan cut ini semua, kita akan pindahin ke sini. Bam. Kayak gitu ya. Oke, kita akan coba. Ini harusnya udah bisa nih. Oke. Atau nanti kita akan coba ini lagi ya. Akan kita coba ini lagi. Nah, terus di sini akan ada perubahan lagi. Nah, kenapa dia kayak gini? Karena fontnya tadi kan kita lihat kalau misalkan tadi itu kan di direktorinya masih yang sama ya, sebelum kita nge-compile game itu kan berarti masih di sini kayak gitu. Nah, ketika ini balikin lagi ke sini, dia akan balik lagi ke tampilan semula karena directory dari si fontnya ini ya, si komputer ini ngebacanya emang dari pas kita bikinnya emang di sini gitu kan. Intinya gitu. Kita klik play aja. Kita loading. Cutscene. Oke, harusnya bisa. Tunggu ya, sini agak lama dan oke. Yap. Jadi kita bisa lihat sekarang kita udah punya gamenya kita dalam bentuk executable atau exe ya.
kayak gitu. Jadi kita bisa mainin gamenya ini di apa namanya, di komputer-komputer lain lah ya, kayak gitu. Oke. Nah terus di sini ini kan kalau kita bisa lihat di sini ikonnya itu dia icon kayak gini ya, ikonnya si apa namanya, si app BGE. Nah di sini sebenarnya kalau misalkan kita ngubah icon ini sebenarnya itu tidak diperbolehkan dari pihak Blender Game Engine sendiri ya, yang punya hak cipta, yang punya lisensi dari logo gitu kan, icon, kemudian nama Blender Game, semuanya itu nggak bisa diubah. Kalau misalkan kita ngubah ini sebenarnya bisa aja, tapi ya jadi kita udah ngelanggar hak cipta dan kita bisa dituntut atas hal ini, kayak gitu ya. Sebenarnya ini bisa aja kita akali ya, dari pihak dari aplikasi pihak ketiga kita bisa ubah itu, kayak gitu ya. Nanti di video selanjutnya lah kita akan coba bikin kayak gitu ya. Nah kemudian, nah ini kan tadi masalah font ya. Nah kita masalah font yang tadi, sorry, malah kesini lagi deh, menunya di sini jadinya. Oke, nah dari yang tadi font itu kita juga ngelakuin hal yang sama harusnya di sini nih, automatically pack ya. Jadi dia ngepack satu file yang fontnya ini, yang nanti fontnya dia akan ikut-ikutan terus gitu ya. Nah oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi di video kali ini video cukup panjang ya, mungkin hampir sejaman. Jadi pokoknya kayak gitu. Kita jadi pertama tadi kita udah bikin kayak skemanya kayak gimana ya, dari opening, main menu. Cuma yang lainnya ini belum kita bikin ya, sub-subnya ini kita belum bisa bikin. Kemudian karena kalau misalkan bikin mungkin akan panjang banget ya. Kemudian dari sininya kita ke loading, dari loading ke cutscene, dari cutscene langsung ke si gamenya kayak gitu ya. Dan di gamenya pun sebenarnya tadi kita belum nambahin untuk pause menu ya. Oke, nggak apa-apa, ini mungkin akan di video selanjutnya. Nah kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu untuk gimana caranya untuk membuat si project game kita ini bisa dimainkan atau berbentuk exe ya, executable gitu. Jadi bisa dimainin di Windows kayak gitu di sini ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Ini video udah panjang banget ya, udah hampir sejaman. Oke, mungkin itu aja dari gue, Lukman Dayat, untuk video kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, makasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah. Pokoknya selama masa karantina ini belum berakhir, jangan coba-coba, jangan coba ngelawan. Kita ikuti saja instruksi dari pemerintah. Oke, stay safe guys. Terima kasih dari gue, Lukman Dayat. Sampai berjumpa kembali di video tutorial Blender Game Engine selanjutnya.